Baik Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, kita masuk ke video bagian kelima, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Bersama saya Safriyadin, narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan belajar tentang trik cepat lulus validasi aksi nyata pada topik pengembangan diri di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, pada platform Merdeka Mengajar tentang pelatihan mandiri, di sini kita mempelajari terlebih dahulu tentang topik pelatihan, kemudian modul pelatihan, kemudian di setiap topik pelatihan itu ada latihan pemahamannya. Selanjutnya Bapak Ibu juga akan melakukan atau memberikan cerita reflektif tentang topik pelatihan yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir itu aksi nyata. Aksi nyata ini berupa tugas yang diberikan di setiap topik pelatihannya. Dan diakhiri Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Seperti contoh topik pelatihan yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Misalnya di sini topik pelatihannya tentang Merdeka Belajar, maka modul pelatihannya di sini ada 5 modul ya. Ini sudah kita lakukan yang sudah dicentang warna hijau ini. Misalnya pada modul pertama ini mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dan setiap modul ini Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan post-test di akhir modul. Selanjutnya setelah kita mempelajari modul pertama, modul kedua, dan seterusnya hingga modul kelima, maka Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata. Aksi nyata di sini untuk topik Merdeka Belajar, salah satunya adalah menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita untuk alur validasi aksi nyata ini, Bapak Ibu melakukan unggah ya dokumen yang dibutuhkan untuk aksi nyata. Selanjutnya apabila Bapak Ibu tidak tervalidasi, maka Bapak Ibu melakukan perbaikan kembali aksi nyata tersebut. Dan jika oleh validator aksi nyata Bapak Ibu lulus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihannya. Kemudian jika Bapak Ibu tidak lulus, Bapak Ibu bisa juga melakukan banding ya melalui aksi nyata yang telah dilakukan. Jika bandingnya ini diterima, maka divalidasi oleh PMM dan mendapatkan sertifikat pelatihan. Dan jika bandingnya ditolak, maka dilakukan perbaikan kembali aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat pelatihan. Pada video kali ini kita juga akan membahas trik-trik cepat bagaimana aksi nyata Bapak Ibu ini diterima dengan cepat. Artinya tidak ada banding maupun perbaikan-perbaikan lagi. Tentunya Bapak Ibu harus mematuhi aturan-aturan apa saja yang ditentukan di setiap topik pelatihannya. Tentu antara topik yang satu dengan topik yang lain memiliki ketentuannya masing-masing untuk melakukan aksi nyata. Misalnya pada topik pelatihan Merdeka Belajar ini, kita coba lihat aksi nyata yang sudah dikerjakan, misalnya memberikan sosialisasi pemahaman Merdeka Belajar di komunitas belajar KKG. Nah ini Bapak Ibu juga mengisi deskripsi dan seterusnya hingga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Nah ini adalah contoh dokumen aksi nyata yang telah saya buat. Nah Bapak Ibu kita akan membahas secara detail mengenai trik cepat supaya aksi nyata Bapak Ibu bisa tervalidasi dan mendapatkan sertifikat pelatihannya. Jika sudah ya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Kita lihat sertifikat ini. Bapak Ibu tinggal mengunduh ya masing-masing sertifikat untuk satu topik pelatihan. Nah Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini adalah seperti sudah dicontohkan tadi, adalah contoh sertifikat untuk satu topik pelatihan. Jika Bapak Ibu sudah 5 topik atau 10 topik dan telah melakukan aksi nyata,
lalu aksi nyata Bapak Ibu diterima, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihannya. Nah, untuk contoh aksi nyatanya ini bisa berupa poster, kemudian berupa foto-foto kegiatan maupun video kegiatan yang diunggah untuk aksi nyata di setiap topik pelatihan. Apa saja trik-triknya? Yang pertama langsung saja itu Bapak Ibu tidak boleh plagiasi. Tidak boleh plagiasi dalam hal ini untuk zaman sekarang banyak Bapak Ibu yang share aksi nyatanya untuk dikomentari oleh guru-guru lainnya. Namun Bapak Ibu perlu ingat contoh-contoh aksi nyata yang sudah dilakukan oleh guru-guru lain, Bapak Ibu harus menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jika Bapak Ibu hanya mengganti nama dan objeknya misalnya sekolah dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu bisa terindikasi plagiat. Maka untuk menghindari plagiasi, Bapak Ibu supaya lulus aksi nyatanya, maka hal pertama yang tidak boleh lakukan adalah plagiasi. Itu adalah triknya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu juga harus pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda kuasai. Jadi misalnya pada topik Merdeka Belajar, Bapak Ibu tidak hanya diberikan satu jenis aksi nyata. Misalnya ada beberapa jenis yang disuguhkan, misalnya membuat sosialisasi, bisa juga ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu bisa pilih. Tetapi Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu terlibat aktif di komunitas sekolah maupun komunitas kelompok kerja guru, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan sosialisasi berupa pemahaman tentang konsep dari Merdeka Belajar tersebut, sehingga kita bisa memilih sesuai dengan kompetensi yang kita kuasai. Kemudian trik yang ketiga Bapak Ibu harus baca panduan aksi nyata yang dipilih. Jadi di setiap aksi nyata ini misalnya Bapak Ibu harus membaca panduannya. Nah, ini saya sertakan apa saja panduannya. Misalnya Bapak Ibu juga harus mengisi deskripsi, kemudian refleksi, baru mengunggah dokumen. Jadi misalnya di sini untuk topik Merdeka Belajar, ya, di sini Bapak Ibu ada petunjuknya. Yang pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian komunikasikan pemahaman tentang topik ini kepada audiens sasaran seperti murid, teman sejawat, orang tua, maupun komunitas belajar lainnya. Nah, ini petunjuk-petunjuk aksi nyata ini Bapak Ibu bisa baca sendiri di setiap atau di masing-masing aksi nyata yang telah Bapak Ibu laksanakan. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah Bapak Ibu isi deskripsi. Seperti sudah saya contohkan tadi, bahwa deskripsi serta refleksi dengan jelas. Misalnya tadi aksi nyata tentang memberikan sosialisasi, maka Bapak Ibu harus isi deskripsinya di bagian atas ini. Aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar di mana, kemudian pihak siapa saja yang dilibatkan, kemudian bagaimana tata cara melakukan aksi nyata tersebut, Bapak Ibu jelaskan secara terperinci. Kemudian refleksi, apa ya hal yang telah dipelajari, terutama pada praktik baik tentang pemahaman Merdeka Belajar ini. Misalnya antusiasme dari audiens dan seterusnya tentang aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu tuliskan deskripsi dan sekaligus refleksi secara detail, sehingga bisa mendukung aksi nyata yang Bapak Ibu telah lakukan. Kemudian trik yang kelima, yaitu Bapak Ibu harus unggah dokumen atau bukti nyata sesuai format. Ya, Bapak Ibu misalnya dokumennya ini berupa PDF, maka Bapak Ibu juga harus mengunggah file PDF dengan ukuran, misalnya dokumennya hanya 1 MB. Maka Bapak Ibu juga harus mengunggah sesuai ketentuan yang ada pada ketentuan aksi nyata yang akan diunggah pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang keenam Bapak Ibu,
Sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata seperti foto, tulisan, link, ataupun tangkapan layar atau screenshot. Jadi misalnya ini saya contohkan Bapak Ibu. Di dalam dokumen selain kita buat yang menarik, misalnya diberi cover yang indah, kemudian ada petunjuk, kemudian isi dari aksi nyata yang telah Bapak Ibu buat. Nih isinya seperti apa. Kemudian dilengkapi dengan foto, bukti aksi nyata tadi. Ya, di sini disebutkan bahwa sertakan umpan baliknya, misalnya bukti. Jangan sampai umpan balik yang Bapak Ibu screenshot di WA, bukan itu Bapak Ibu. Jadi umpan balik di sini adalah foto selama kegiatan, kemudian juga bisa berupa umpan balik yang diberikan lewat, ya ini misalnya WhatsApp. Jadi Bapak Ibu telah mempelajari ini, maka apa yang Bapak Ibu rasakan atau apa perbandingannya dengan sebelum mengikuti kegiatan aksi nyata dan sebelumnya dan sesudah melakukan kegiatan. Maka Bapak Ibu silakan mengisi di umpan balik, bisa berupa selebaran maupun bisa ini screenshot WA, tangkapan layar. Bisa juga Bapak Ibu lakukan yang lainnya. Di sini bisa ada tulisan, link, misalnya Google Form. Bapak Ibu menyebarkan kepada guru-guru lain untuk mengisi Google Form. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, bukan hasil screenshot yang ini. Ya, ini adalah hasil dari dari audiens yang diberikan. Misalnya kita sudah bagikan aksi nyata kepada teman-teman guru yang lain. Terus di PMM ini ada respon dari teman-teman, misalnya, oh mantap, terima kasih sudah berbagi. Bukan ini yang Bapak Ibu screenshot, tetapi sesuai dengan topik aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi audiens diminta untuk mengisi sesuai dengan petunjuk dari setiap topik aksi nyata yang ada. Nah, kemudian yang berikut tips yang ketujuh, yaitu Bapak Ibu unggah dokumen dengan ketentuan dan gunakan sinyal internet yang stabil. Seperti misalnya dokumennya harus sesuai ketentuan Bapak Ibu. Jangan sampai tidak ada link atau tidak ada bukti berupa foto maupun tangkapan layar, serta misalnya Bapak Ibu disuruh mengunggah aksi nyata malah mengupload aksi nyata yang topiknya berbeda, maka itu juga akan pastinya ditolak Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana cara membuat aksi nyata yang baik di PMM, tentunya di pelatihan mandiri itu Bapak Ibu bisa belajar secara sinkronus, secara bersama-sama juga, misalnya di komunitas yang dipandu oleh narasumber untuk menggali bagaimana cara membuat aksi nyata yang baik. Bisa melalui kegiatan webinar dan lain sebagainya, sehingga aksi nyata yang Bapak Ibu buat tadi bisa lulus validasi dan mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, itu Bapak Ibu contoh aksi nyata yang telah kita buat dan diharapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat pelatihannya. Ini adalah contoh salah satu aksi nyata tentang Merdeka Belajar. Jika Bapak Ibu telah melakukan telah mempelajari modul-modul di topik pelatihan yang lain, misalnya ini tadi saya contohkan tentang Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, misalnya ada kurikulum Merdeka, kemudian ada perencanaan pembelajaran SD bagi Bapak Ibu yang mengajar di SD, kemudian berbagai macam topik ini, Bapak Ibu jika sudah mendapatkan validasi dan mendapatkan sertifikat, maka akan berubah, ya, akan tertulis di topik pelatihan mandiri Bapak Ibu, sertifikat tersedia. Kalau sertifikat sudah tersedia Bapak Ibu, artinya aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan telah tervalidasi. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah 8 trik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau lulus aksi nyata di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu,
Jika sudah selesai maka akan mendapatkan sertifikat ini. Kita ulangi kembali, ada 8. Yang pertama adalah tidak plagiasi. Yang kedua, pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda kuasai. Kemudian baca panduan aksi nyata yang telah Bapak Ibu pilih. Kemudian isi deskripsi apa yang dilakukan dan refleksinya harus dengan jelas. Kemudian yang kelima, unggah dokumen atau bukti aksi nyata yang dilakukan sesuai format yang ditentukan. Yang keenam, sertakan foto umpan balik dari sasaran aksi nyata dengan format foto, tulisan, link atau tangkapan layar. Yang ketujuh, pastikan unggah dokumen dengan ukuran sesuai dengan ketentuan dan gunakan sinyal internet yang stabil. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Itu 8 trik cepat agar Bapak Ibu lulus aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, demikian video bagian kelima tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi, mari kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Materi ini Bapak Ibu bisa dapatkan di link kami, yaitu link ID/Safriyadi. Demikian, dan salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.